Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Aisyah Rahmawati Putri dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Dengar aku, sebelum aku diam selamanya. Menjadi pesan terakhir seorang remaja sebelum dia mencoba mengakhiri hidupnya. Dia merasa dunia nyata terlalu penuh penghakiman dan terlalu sedikit yang benar-benar mau mendengar. Dari survei singkat yang saya lakukan pada 10 mahasiswa berusia 19 hingga 21 tahun, mayoritas mengaku pernah mengalami stres, kecemasan, insomnia, hingga gejala depresi. Penyebabnya mulai dari penggunaan media sosial, tekanan akademik, hingga konflik keluarga. Lalu, saat mereka membutuhkan pertolongan, akses ke layanan profesional terasa terbatas. Ditambah stigma sosial bahwa curhat ke psikolog berarti lemah atau punya gangguan kejiwaan, yang pada akhirnya membuat mereka memilih diam. Mereka tahu mereka butuh bicara, tapi tidak tahu harus bicara pada siapa. Di titik itulah, chatbot AI hadir sebagai tempat curhat karena tidak bawa tatapan sinis atau kata-kata, "Kamu kurang bersyukur, kamu lebay." Dan yang paling penting, chatbot AI hadir 24 jam. Tetapi, remaja kita yang ingin didengar secara empatik, seringkali hanya dijawab template. Tak ada suara tangis, yang ada hanya emoji menangis. Tak ada tangan yang menggenggam, hanya algoritma yang berpura-pura paham. Chatbot AI bekerja dengan pemrosesan bahasa alami yang makin sering digunakan. Chatbot akan belajar memberi respon yang sesuai seolah memahami. Akhirnya, remaja merasa didengar. Tapi sebenarnya, mereka tidak pernah benar-benar ditolong. Disinilah permasalahannya. Ketika remaja menjadi terlalu nyaman curhat ke chatbot dan perlahan menjauh dari manusia, mereka akan terjebak dalam lingkaran afirmasi palsu tanpa solusi nyata, akan menolak bantuan manusia karena takut dihakimi dan mungkin kehilangan keberanian untuk mencari pertolongan nyata. Ini bukan sekedar tentang teknologi, tapi ini tentang hilangnya relasi. Dengan teknologi, perawat didukung untuk hadir di ruang percakapan digital, menyapa lewat chatbot yang ramah, lalu menyambungkannya dengan sentuhan manusia melalui gerakan komunitas yang hangat. Dari sinilah lahir dua langkah nyata yang saling menguatkan. Pertama, chatbot counseling. Chatbot ini dibuat di Telegram menggunakan bot Father, lalu dihubungkan dengan API ChatGPT yang dirancang khusus untuk mendengar remaja. Chatbot ini menyapa dengan hangat, memberi kalimat penguatan, dan membantu mereka merefleksi emosi. Jika chatbot mendeteksi kata-kata beresiko seperti "aku ingin mati", maka sistem segera merespon dengan empati dan otomatis mengirim notifikasi ke tenaga kesehatan, terutama perawat jiwa, untuk segera mengambil alih percakapan dan memberikan pendampingan untuk segera ditindaklanjuti. Ingat, chatbot bukan pengganti manusia, tapi sebagai jembatan awal untuk membangun keberanian bercerita. 2. Gerakan Sapa Remaja. Sebuah gerakan kolaborasi digital antara mahasiswa keperawatan, puskesmas, dan komunitas remaja melalui konten edukasi yang dikemas secara menarik, lalu dibagikan melalui platform WhatsApp, Instagram, hingga TikTok. Sapa Remaja tak hanya mengedukasi, tapi juga membantu remaja memahami kapan chatbot AI bisa menjadi teman curhat dan kapan harus tetap terbuka dengan orang terdekat di sekitar. Sebagai bentuk dukungan emosional yang nyata, dibuka pula chatroom terbuka bersama mahasiswa keperawatan sebagai pendamping digital yang ramah, empatik, dan aman untuk remaja. Program ini tidak harus dijalankan oleh semua perawat klinis. Peran ini bisa dimulai oleh mahasiswa keperawatan, generasi muda yang paham digital, punya semangat edukasi, dan siap terlibat dalam perubahan. Di mana anak-anak bangsa sedang memanggil dalam diam, disitulah kita harus berani hadir. Bukan hanya di ruang praktik, tapi juga di ruang digital. Sebelum semua suara diam untuk selamanya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.